Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari atau tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Publikasi Ilmiah, dosen pengampu Dr. M. Nasir Tambalene, MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Rahman, mahasiswa semester 6 Prodi Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini kami diminta untuk mengkaji ulang kembali terkait dengan penelitian atau judul proposal kami. Jadi di sini proposal saya yaitu keragaman jenis tumbuhan nipetens dan populasinya di Pulau Moti. Hasil penelitian ini akan dijadikan leaflet sebagai sumber pembelajaran pada masyarakat. Kurang lebih ada 5 pokok pembahasan dari tugas yang diberikan kepada kami. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang di sini, nipetens merupakan tumbuhan bawah yang mempunyai kemampuan memangsa serangga sehingga digolongkan sebagai tumbuhan karnivora dan umumnya hidup pada tanah miskin hara menurut Mardiana dan kawan-kawan pada tahun 2012. Pemangsaan serangga tersebut merupakan cara bagi nipetens untuk mengatasi kekurangan nutrisi dari tanah. Jenis ini dapat tumbuh sebagai liana maupun tumbuh secara terestrial menurut Mansur pada tahun 2012. Nipetens juga merupakan tumbuhan yang memiliki kantong pada ujung daunnya. Kantong ini memiliki berbagai bentuk, ukuran, dan warna yang beraneka ragam sehingga menarik untuk dilihat. Kantong semar merupakan bagian yang menjadi keunikan dari tumbuhan nipetens. Oleh karena itu, nipetens dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Nipetens juga hidup tersebar dari hutan pantai dan di dataran tinggi. Namun seiring terjadinya pembalakan hutan, tumbuhan ini menjadi barang langka yang berharga mahal yang bisa mencapai jutaan rupiah. Sayangnya sekarang ini populasi di alam semakin berkurang menurut Akriadi pada tahun 2006. Habitat kantung semar umumnya berada di kawasan yang tidak subur dengan kandungan unsur hara yang rendah. Tanah masam dengan pH tanah berkisar 2 sampai dengan 4,5 dan tingkat kelembaban yang tinggi menurut Ellison dan kawan-kawan pada tahun 2001. Habitat kantong semar di Indonesia dapat ditemukan pada hutan kerangas, hutan rawa gambut, pegunungan karst, hutan hujan tropis, hutan pegunungan atas, padang savana, serta di tepi danau menurut Mansur pada tahun 2006. Lanjutannya yaitu Pulau Moti merupakan salah satu dari gugusan sederetan pulau-pulau kecil Kepulauan Halmahera yang terletak di sebelah barat Pulau Besar Halmahera. Pulau-pulau tersebut antara lain adalah Pulau Ternate, Tidore, Mare, Moti, Makian, serta pulau-pulau lain yang terletak di sebelah selatan secara administratif. Pemerintah Pulau Moti masuk di dalam kota Ternate. Luas Pulau Moti sekitar 24,6 km dan tergolong telah dihuni secara geografis. Pulau ini membentang pada koordinat 127,38 sampai dengan 127,44 derajat bujur timur dan 0,43 sampai dengan 0,48 derajat lintang utara yang dibatasi Laut Maluku di sebelah utara, barat dan selatan dan Selat Halmahera di sebelah timur. Di Pulau Moti terdapat jenis tumbuhan nipetens yang hidupnya di puncak gunung saja. Sesuai dengan data jenis tumbuhan nipetens tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui jenis tumbuhan nipetens apa saja yang terdapat pada puncak gunung dengan lokasi yang berbeda-beda di Pulau Moti, sehingga peneliti berharap agar bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat atau lebih jelas. Yang kedua yaitu permasalahan. Permasalahan yang didapat dari penelitian ini yaitu di Pulau Moti belum adanya data mengenai dengan keanekaragaman jenis tumbuhan nipetens yang berada di puncak gunung Pulau Moti.
Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu untuk mengetahui keanekaragaman jenis tumbuhan nipetens di puncak Gunung Pulau Moti dan mendeskripsikan populasi jenis tumbuhan nipetens di puncak Gunung Pulau Moti, serta untuk mengetahui cara menyusun dan menjadikan leaflet sebagai sumber pembelajaran pada masyarakat. Yang keempat yaitu kajian teori. Di sini saya akan membacakan sedikit terkait dengan kajian teori pada proposal saya. Jadi, Kalimantan merupakan pusat penyebaran kantong semar nipetens terbesar di dunia. Sebanyak 32 jenis nipetens telah ditemukan di Pulau Kalimantan menurut Borneo. Di antaranya 29 jenis di Pulau Sumatera, 10 jenis di Sulawesi, 9 jenis di Papua Nugini, 4 jenis di Maluku, dan hanya 2 jenis di Pulau Jawa menurut Mansur pada tahun 2006. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh beberapa ahli peneliti, Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat keragaman nipetens yang tinggi. Chalker pada tahun 1997 melaporkan telah menemukan nipetens hirsuta di hutan Kerangas, Kalimantan Barat. Tumbuhan nipetens memiliki potensi untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Tumbuhan nipetens memang belum sepopuler tanaman hias lainnya seperti anggrek dan anglonema. Namun saat ini kepopuleran nipetens sebagai tanaman hias yang unik semakin meningkat seiring dengan minat masyarakat pecinta tanaman hias untuk memelihara nama tanaman dari famili nipetens ini sudah terkenal hingga ke mancanegara. Lanjutan dari kajian teori yaitu selain berpotensi sebagai tanaman hias, tanaman nipetens juga dapat digunakan sebagai obat tradisional menurut Mansur pada tahun 2006. Sementara itu, kandungan protein di dalam kantongnya berpotensi untuk mengembangkan protein menggunakan tanaman endemik Indonesia. Menurut Witarto pada tahun 2006, dalam penelitiannya berhasil mengisolasi protein dalam cairan kantong atas dan kantong bawah dari nipetens dari Taman Nasional Gunung Halimun. Yang terakhir yaitu metode, di mana metode ini terdapat 6 pembahasan. Yang pertama yaitu tipe penelitian. Jadi tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kuantitatif, di mana metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian untuk mendefinisikan dan menganalisis suatu keadaan secara padanya. Yang bagian B yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di puncak Gunung Pulau Moti dengan waktu selama kurang lebih 1 bulan. Yang bagian C yaitu alat dan bahan. Di sini terdapat kurang lebih 9 alat dan bahan serta kegunaannya masing-masing. Yang pertama yaitu GPS, di mana untuk mengetahui titik koordinat tumbuhan. Yang kedua, kompas untuk menentukan arah. Yang ketiga, meteran untuk mengukur objek pengamatan. Keempat, patok kayu untuk menandai atau membuat plot. Yang kelima yaitu termometer tanah untuk mengukur suhu tanah. Yang keenam, pH meter untuk mengukur kadar keasaman dan basa. Yang ketujuh, kamera untuk mendokumentasikan objek tumbuhan. Kedelapan, alat tulis untuk menulis hasil pengamatan. Dan yang kesembilan, komputer atau laptop untuk menyalin data hasil pengamatan. Yang bagian D yaitu objek pengamatan. Jadi objek pada penelitian ini adalah tumbuhan kantong semar yang tumbuh di wilayah Pulau Moti atau tepatnya di puncak Gunung Pulau Moti. Yang bagian E yaitu objek peneliti dan jenis data, dan yang terakhir yaitu analisis data. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas saya atau tugas ujian akhir semester saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.